Halo semuanya, balik lagi bersama saya di analisa teknikal saham harian. Oke, jadi untuk hari ini tanggal merah sehingga bursa kita tidak buka ya. Tapi kalau kalian lihat pantau pergerakan seperti komoditas dan kemungkinan besar mungkin em, pergerakan saham luar mungkin masih berjalan ya. Kalau kalian pantau seperti bursa Asia itu masih berjalan. Kalau kalian lihat mungkin beberapa bursa Asia nih ada yang hijau, ada yang merah, jadi seperti mix ya secara pergerakan harganya ya. Nah, jadi untuk hari libur ini kalian mungkin bisa ya menggunakan waktunya untuk beristirahat atau melakukan kegiatan-kegiatan kalian. Tetapi yang penting itu adalah kalian tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah diterapkan ya untuk mengkontrol penyebarannya virus corona ini ya. Oke, jadi untuk hari ini saya hanya mengupdate pergerakan dari bursa Amerika ya, dan juga saya akan sedikit bahas untuk pergerakan harga nikel yaitu emiten yang memang saat ini sedang saya pantau ya. Oke, kita langsung bahas saja untuk pergerakan Dow Jones Industrial Average ya. Nah, jadi untuk Dow Jones ini perdagangan kemarin ini koreksinya cukup dalam ya Dow Jones ini. Kita lihat secara per day-nya hari kemarin tuh sempat koreksi sampai minus 1,36%. Dan kalau kalian lihat shadow-nya nih, shadow-nya bahkan sempat terjun lebih dalam ya, pas di level EMA 20. Tetapi ini rebound dan akhirnya ditutup di atas EMA 20 ya. Nah, jadi untuk pergerakan harganya Dow Jones sebenarnya cukup kita maksudnya eh, kita perlu antisipasi ya kalau Dow Jones ini mungkin rally-nya akan berhenti terlebih dahulu ya. Mungkin kalau kalian pantau Dow Jones ini sudah rally cukup lama ya sejak November dari fase-fasenya window dressing dia terus mengalami uptrend um, dari pergerakannya dan untuk 2 hari ini kita ditemukan dengan candle pattern yang cukup menarik ya. Ini kalau kalian lihat dari pergerakan 2 hari yang lalu ini Dow Jones sempat naik tetapi di penutupan dia koreksi ya minus 0,1% ya. Ini kalau kita lihat pergerakannya ini dari candle patternnya ini sebenarnya seperti menunjukkan shooting star candle ya. Ini bisa dibilang cukup baik ya pergerakan. Maksudnya patternnya dari shooting star candle-nya di mana badannya ini sangat kecil di bawah terus dengan shadow yang sangat tinggi ya dibandingkan badannya ya. Dan ini pun sebenarnya juga terkonfirmasi dengan candle selanjutnya di mana penutupan harga selanjutnya itu di bawah penutupan harga dari shooting star candle ini ya. Jadi kalau menurut saya secara pergerakan harganya pun mungkin kita bisa antisipasi bahwa Dow Jones akan berhenti rally-nya dan mungkin akan berkonsolidasi atau mengalami downtrend, tapi itu yang worst case scenario-nya ya. Um, untuk ya mesti bisa di antara skenario itu, maksudnya berhenti naik untuk mengalami konsolidasi atau dia downtrend ya, perubahan arah dari pergerakan indeks ini ya. Nah, jadi nggak hanya dari pergerakan harganya ini sebenarnya kalau kalian lihat secara MACD-nya ini juga sudah menunjukkan bearish divergence dari pergerakan harganya ya. Ini kita bisa lihat saat harga Dow Jones ini menyentuh di level sini terus dia menyentuh level yang lebih tinggi lagi ya. Ini kita lihat levelnya lebih jauh lebih tinggi nih secara harga. Tetapi kita lihat bahwa secara MACD-nya justru dia turun ya. Kita lihat garisnya di sini terus saat dia mencapai level yang lebih tinggi secara harganya MACD-nya justru turun dia, nggak naik. Jadi ini menunjukkan ini yang bisa dibilang salah satu contoh yang cukup baik yaitu bearish divergence dari pergerakan MACD ya. Dan nggak hanya dari garis ini, kalau kalian lihat secara histogramnya ini sebenarnya juga menunjukkan bearish divergence ya dari ini histogramnya 33. Terus di sini 24 ya, padahal harganya ini naiknya bedanya cukup tinggi ya. Kita lihat dari jauh aja juga terlihat bahwa Dow Jones ini mengalami kenaikan yang lebih tinggi ya. Nah, dan nggak hanya dari situ sebenarnya dari RSI juga menunjukkannya RSI-nya di awalnya titik ketinggiannya sampai 74, di sini 70,54 ya. Turun dikit tapi kita bisa bilang bahwa secara RSI MACD pun juga dua-duanya menunjukkan semacam bearish divergence dari pergerakan harganya ya. Dan dari harganya pun menurut saya juga terkonfirmasi dengan candle pattern mirip seperti shooting star candle dan saat ini harganya turun dan bahkan mendekati garis EMA 20 ya. Nah, jadi kalau menurut saya untuk Dow Jones ini mungkin kita bisa antisipasi ke depannya akan berhenti kenaikannya dan jelas jika bursa Amerika mengalami penurunan, bursa kita pun juga pasti akan kena dampaknya ya, pasti akan kena tekanan negatifnya juga ya. Jadi mungkin
untuk kedepannya mungkin kita perlu antisipasi dari penurunan bursa Amerika ini ya. Dan nggak hanya dari Dow Jones, mungkin kita sedikit aja bahas ini ya, ada Nasdaq kompositnya. Jadi untuk Nasdaq juga bisa dibilang mirip ya. Ini kita lihat bahwa saat harganya dia menyentuh di sini, terus dia menyentuh sekitar ya bisa dibilang nih harganya relatif lebih tinggi atau sebenarnya ya di sekitar level yang cukup mirip. Ini kita lihat sebenarnya secara MACD-nya ini garisnya dia justru turun ya. Dilihat di sini turun lebih dalam, dan nggak hanya dari garisnya, sebenarnya dari histogramnya pun juga cukup solid. Ini kita lihat histogramnya di sekitar 83, dan yang ini hanya 15,35 ya. Jadi memang ada menunjukkan bearish divergence dari pergerakannya ya. Sehingga kalau kita lihat secara pergerakan harganya, ini Nasdaq saat ini sudah sampai tembus MA100, yaitu di garis kuning ini ya. Pada perdagangan kemarin tuh dia sempat terjun merahnya cukup dalam, tapi pada penutupan dia naik lagi, dan hari kemarin tuh Nasdaq hanya terkoreksi minus 0,09% ya. Tetapi itu tetap maksudnya it's not a good movement ya dari pergerakan suatu indeks ya. Dan mungkin kita bisa lihat aja dengan RSI-nya. Ini RSI-nya kita lihat ya, dia baru naik sedikit, dia turunnya ini turunnya lebih dalam dari titik terendah sebelumnya. Jadi emang menurut saya juga secara pergerakan Nasdaq dan juga Dow Jones, dua-dua indeksnya ini menunjukkan tanda awal bahwa kayaknya mereka berdua akan berhenti kenaikannya atau bahkan berkonsolidasi hingga mengalami downtrend ya. Jadi itu yang kalian perlu waspada untuk perdagangan minggu depannya. Mungkin kalau saya nggak tahu ya kalau bursa luar akan merah, misalnya tutup atau enggak, tetapi kalau misalkan ternyata minggu ini ternyata banyak bursa yang mengalami kemerahan dan kita sebenarnya libur ya, mungkin kita bisa dibilang kita diselamatkan dengan karena libur ya. Tapi ya kalau misalkan benar-benar merah ya mungkin kita harus antisipasi minggu depan, kita harus siap-siap IHSG kita akan kebakaran juga ya. Oke, tapi ya ini maksudnya di masa-masa bulan suci ini saya maksudnya kasih kayak kabar buruk ya, tapi maksud saya bukan berarti ini langsung turun ya, belum tentu. Maksud saya hanya ingin ini maksudnya sesuai analisa saja untuk kita antisipasi saja ya. Maksud saya teknikal kan bisa aja salah ya, enggak 100% ya. Tapi ini yang saya ingin analisa sesuai dari chart yang kita tadi sudah lihat, ada kemungkinan besar indeks-indeks di Amerika akan mengalami penurunan ya. Oke, jadi itu untuk Dow Jones dan juga Nasdaq yang mungkin bisa dibilang kabar sedikit buruk ya. Nah, tapi saya juga ada kabar baiknya untuk kalian semua ya, yaitu dari pergerakan nikel. Well, sebenarnya belum fix ya, maksudnya saya belum fix kalau nikel ini lagi naik, tetapi bisa dibilang secara analisis kita analisa bahwa pergerakan nikelnya sebenarnya cukup tertahan sekali ya. Ini kita lihat ya secara pergerakan harganya. Jadi kemarin tuh nikel kita plus 1,44% ya. Jadi kalau misalkan bursa kita buka hari ini, mungkin saham Antam dan Inco juga akan mengalami kenaikan ya, soalnya nikelnya naik lagi ya. Dan pada perdagangan hari ini nikel ini masih buka ya, dia berdasarkan nikel future di MCX. Ini nikelnya pembukaan dia hijau ya. Well, sebenarnya sih tadi sempat merah, tetapi dia naik lagi. Saat ini sekarang masih plus 0,35% dan perdagangannya masih berjalan ya. Nah, kita lihat secara pergerakan harganya ini ya, wah, ini kalian lihat sendiri ya, harganya terus tertahan ya. Ini baru turun sedikit ini dengan time frame per day ya, bahkan ini masih di atas MA210, tertahan naik lagi ya. Dan sekarang perdagangan hari ini pun dia sempat naik tinggi nembus level resistennya, tetapi ke pullback lagi ya. Jadi memang belakangan ini nih sering banget, maksudnya banyak banget nikel ini tertahan sekali di level resisten ini yang saya sudah sempat gambar, belum bisa break. Tetapi maksud saya actually bisa dibilang tanda-tanda jelek juga ya. Maksud saya kalau misalkan suatu harga yang tidak bisa, maksudnya dia ngetes berulang kali level resistennya, tapi dia terus gagal dengan, kalau kalian lihat ini shadownya sangat panjang sekali ya, saya takutnya kita bisa turun ya. Nah, tetapi waktu saya antisipasi dia akan turun, ini sempat turun dalam ya, minus 1,85%, which is kind of expected ya, karena emang ada tanda-tanda pullback dari pergerakan candlenya. Tetapi nikelnya justru pas besoknya dia naik lagi, dan hari ini naik lagi. Jadi kayak, wah, ini saya lihat nikelnya ini strong banget ya. Maksudnya
maksud saya kalau koreksi pun sebenarnya masih cukup wajar ya. Menurut saya mungkin antisipasi itu koreksi itu dia ngetes level MA20 sebelum dia, maksudnya buat apa? Buat mendapatkan power kembali untuk dia bisa break resist ya. Tapi ini kita lihat harganya terus tertahan banget ya. Dia maksudnya dia udah koreksi-koreksi tapi terus tertahan di bahkan masih di garis atas MA10 ya. Jadi sangat strong sekali untuk pergerakan harga nikel kita ya. Kita zoom in aja langsung dengan per 4 jamnya. Nah, jadi untuk per 4 jam ini kita bisa lihat ya bahwa waktu perdagangan sempat yang minus 1,8% ini sama sempat turun. Jadi kita lihat titik rendahnya dia lebih rendah daripada sebelumnya. Tetapi kalau kita lihat secara garis besar ini, lihat ya garisnya ini bahkan money flow index-nya datar ya overall ya. Jadi kayak tertahan sekali dan ini datarnya pun di level 50 ya, which is relatively sangat tinggi kalau menurut saya untuk berkonsolidasi di sekitar level 50-an ya. Dan saat ini pun harganya dia nih kita lihat udah menakuk ke atas lagi, titik rendahnya sekarang udah lebih tinggi daripada titik rendah sebelumnya. Jadi udah tanda-tanda dia mau naik kembali ya untuk ngetes ulang level resistnya ya. Jadi sangat tertahan sekali ya menurut saya untuk pergerakan harga nikel. Saya juga kurang tahu kenapa nikel bisa rally sekencang ini dan terus tertahan harganya yang maksudnya turunnya susah sekali. Mungkin ada berita apa, tetapi untuk berita-berita komoditas sebenarnya cukup sulit ya. Maksudnya beritanya saya nggak terlalu banyak ya. Well, regardless of that, kita pantau aja pergerakan harganya. Saat ini sih pergerakannya masih strong uptrend sekali dari pergerakan nikel, sehingga kita bisa antisipasi banget untuk pergerakan-pergerakan Antam Inco nih ya, masih ada potensi untuk naik kembali ya. Mungkin kalian pantau pergerakan Inco kemarin, Inco sempat koreksi cukup dalam ya, minus 3%, tetapi pada sesi 2 dia nanjak ke atas lagi sampai penutupannya hijau ya, di zona hijau ya. Jadi sangat strong sekali untuk pergerakan nikel ya. Nah, itu untuk tadi ya saya agak nyinggung untuk Vale ya. Nah, jadi saya ingin bahas lagi juga untuk pergerakan Vale luar ya, which is menjadi acuan saya kenapa saya masih berharap Antam Inco, ya, Tins dan juga saham-saham nikel lainnya ada potensi untuk naik. Kenapa? Soalnya seperti yang video-video saya sebelumnya saya sempat diskusi pertama kali tentang Vale di Amerika, bursa Amerika itu gimana kalau misalkan Vale luar aja itu udah mengalami kenaikan, yaitu uh, pertambangan nikel juga ya. Kemungkinan besar nikel emang ada potensi untuk naik dan saham-saham nikel pun juga akan mengalami kenaikan ya. Nah, jadi kita lihat dengan pergerakan saham Vale luar ya, berarti ini bisa bilang bapaknya Vale Inco ya. Ini Vale Inco aja sudah mengalami kenaikan, sudah tembus level ketinggian dia sebelumnya ya. Dan kalau kalian lihat pergerakan harganya ini sangat strong uptrend sekali ya, di atas EMA 10 dan waktu kemarin 2 hari lalu tuh sempat dia naik tapi koreksi. Tetapi pada kemarin pun saat Dow Jones minus dalam, minus 1 lebih, Nasdaq juga minus, Vale pada perdagangan kemarin tuh plus 2,99% ya. Jadi saat bursa, maksudnya kesannya tuh ya bisa dibilang bursa efek lagi kebakaran, ini dia sendiri yang, well, maksudnya bukan sendiri, maksudnya yang saya pantau itu salah satunya ini yang mengalami kenaikan ya. Ya misalnya kalau kalian pantau Tesla aja koreksi ya, dan juga mungkin emiten-emiten teknologi lainnya juga mengalami koreksi ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara pergerakan harganya ini sangat strong uptrend sekali ya. Ini kita lihat money flow index-nya baru turun. Nah, ini lebih gila ya. Ini kita lihat baru turun dikit nih, turunnya baru sampai level 70, dia udah naik kembali hingga menyentuh money flow index-nya di sekitar 87 ya. Sekitar ya 86 ya. Jadi sangat strong sekali uptrend-nya. Tetapi ya seperti yang saya bilang ya, maksudnya dengan strong uptrend ini pasti akan ada pullback, nggak mungkin harganya naik terus nih. Kalau kalian lihat secara dia naik itu pasti ada koreksi-koreksinya ya. Tetapi secara pergerakan harga menurut saya ini sangat bagus sekali untuk pergerakan Vale ya. Jadi maksud saya mungkin emang ada berita sesuatu yang bikin nikel naik sehingga saham-saham nikelnya pun juga mengalami kenaikan ya. Ini kita lihat dari 4 jamnya pun dia sempat turun, tetapi pas dia naik kembali ini turunnya bahkan lebih tinggi dari sebelumnya dan saat ini naik kembali ya. Jadi memang sangat strong uptrend sekali dari pergerakan Vale ya. Nah, jadi itu untuk Vale dan mungkin saya langsung bahas saja untuk pergerakan Antam ya. Nah, jadi kalau ini saya nggak bahas Inco, soalnya kalau Inco ya mungkin ikutin Vale ya. Maksud saya kalau Vale luar aja naik ya pasti anak buahnya Vale di Indonesia juga pasti naik ya, maksud saya ya. Itu ya, maksudnya kasarnya lah ya. Dan selain itu juga fundamentalnya kan lumayan ya. Nah, jadi kita bahas aja untuk pergerakan Antam. Nah, jadi untuk Antam ini sama saat ini lagi koreksi ya. Maksud saya money flow index-nya sudah mulai menurun. Tapi kalau kalian lihat perdagangan harganya kan Antam ini cukup tertahan ya. Bahkan kemarin pun saat pembukaan dia minus 2,9%, Antam pelan-pelan nanjak kembali dan pada penutupan plus 1,14% ya. Jadi emang plus lagi
ya plus 2,2 maaf. Oh ya, maaf. Nggak plus sih maksudnya, tapi minusnya jadi minus 0,37 ya. Dari awal pembukanya dia tuh sempat minus 2,99% ya. Ini pun koreksi menurut saya cukup wajar, soalnya memang money flow index dia secara per day sudah sangat tinggi sekali. Tetapi kita pantau aja, maksud saya overall nih kita lihat secara pergerakan harganya masih sangat uptrend sekali, masih di atas EMA 10. Jadi kalau menurut saya untuk Antam pun, Inco dan juga yang lain masih ada potensi untuk naik ya untuk ini ya. Jadi kita jadi untuk Antam Inco ya kita pantau aja pergerakan nikelnya. Kalau misalkan yang mungkin sering saya nikelnya ini break resist ya, wah siap-siap Antam Inco, Tins dan juga saham-saham nikel lainnya untuk manggung kembali di berarti ya bisa dibilang temanya pertengahan tahun ini bisa kembali lagi untuk saham nikel ya. Oke, jadi untuk video kali ini sekian saja. Jika kalian merasa video seperti ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa untuk subscribe dan juga pencet tombol bell di sebelahnya, supaya kalian selalu terupdate dan ternotifikasi dengan video-video yang saya akan upload setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih.